Cerita dimulai dengan seorang ibu yang bernama Rose yang membawa 4 orang anaknya untuk pindah ke kampung halamannya dan memulai hidup baru di sana. Si ibu kemudian meminta semuanya agar melupakan semua kenangan buruk yang mereka alami di rumah lama mereka dan membuka lembaran baru di tempat ini. Dia juga menambahkan bahwa mulai saat ini mereka tidak akan lagi menggunakan nama belakang ayah mereka, We're no longer Fairbanks. namun menggantinya menjadi Merobon yang berasal dari keluarga ibunya. Anak yang paling kecil bertanya apakah ayah mereka akan menemukan mereka di sini. Menyadari kekhawatirannya, si ibu lalu meyakinkan bahwa mulai saat ini tidak akan ada lagi yang mengganggu mereka di sini. Setelah itu, mereka sepertinya sudah mulai beradaptasi dengan rumah barunya tersebut. Dan untuk pertama kalinya, mereka akhirnya bisa pergi bermain tanpa takut ada orang yang mengenali mereka. Suatu hari saat mereka berjalan di dekat hutan, mereka melihat sebuah batu raksasa yang menyerupai tengkorak. Who goes there? How dare you invade my dwellings? Dan di sana mereka bertemu dengan seorang gadis bernama Ali, Come closer. My name is Ali. yang dengan cepat menjadi teman mereka. Ali kemudian mengajak mereka semua untuk pergi ke pantai, dan menjadikan hari itu sebagai salah satu hari paling bahagia dalam hidup mereka. Perfect. Journey to America had taken what little strength Mum had left in her. Sayangnya kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama, karena perjalanan panjang ke Amerika tersebut sepertinya sudah menghabiskan sia-sia tenaga yang ibu mereka miliki. Dan di saat-saat terakhirnya, si ibu lalu memanggil anak tertuanya, yaitu Jack, untuk menjaga ketiga saudaranya. Dia juga mewasiatkan Jack agar tidak memberitahu siapapun tentang kematian ibunya tersebut, sampai Jack berusia 21 tahun. Karena takut mereka semua akan dibawa ke panti asuhan oleh Dinas Perlindungan Anak. Dan sebelum menghembuskan napas terakhirnya, si ibu meminta Jack untuk mengambil sebuah kotak yang dia simpan dalam lemari. Lalu saat Jack membuka kotak tersebut, dia tampak tidak percaya bahwa selama ini ibunya telah menyembunyikan uang milik ayah mereka. I'm so sorry I won't be there for you as you grow up. Setelah itu, Jack memanggil semua adiknya dan membacakan surat terakhir dari ibunya. Di dalam surat itu, dia meminta agar semua anaknya untuk selalu menjaga satu sama lain. Lalu setelah itu, Jack, Billy, Jane, dan Sam kemudian bersumpah untuk tidak akan membiarkan apapun memisahkan mereka. Lalu setelah selesai pemakaman, mereka semua melanjutkan hidup secara tertutup sampai Jack berusia 21 tahun. Suatu hari saat Jane sedang sendirian di kamar, dia dikejutkan oleh suara tembakan peluru yang memecahkan kaca jendelanya. Lalu dengan memberanikan diri, dia mengintip keluar dan melihat seorang pria dengan sebuah senapan di tangannya. Karena ketakutan, dia lalu berteriak untuk memanggil Jack. Scene kemudian maju ke 6 bulan berikutnya. Dan sepertinya keempat bersaudara tersebut sudah melupakan insiden tersebut. Namun sekarang mereka memiliki masalah baru, yaitu kehadiran sosok hantu yang tinggal di loteng rumah mereka. Dan untuk melindungi diri, mereka menutupi semua cermin yang ada di rumah itu dengan kain. Sebenarnya Jack pernah mencoba beberapa kali untuk mengecek ke atas. Namun usahanya tidak pernah berhasil karena setiap kali dia ke sana dia selalu mengalami sakit kepala dan pingsan. Dan semenjak kepergian ibunya, semua tanggung jawab ada kepada Jack. Dan dia jugalah yang bertugas untuk pergi ke kota untuk membeli stok makanan bagi mereka semua. Lalu untuk merahasiakan kematian ibunya, Jack secara rutin membeli obat ke apotik untuk meyakinkan semua penduduk di situ bahwa ibunya masih hidup. How's your mother feeling? Any better? Give her my love, will you? Lalu setelah membeli semua keperluannya, Jack biasanya melipir ke perpustakaan kota untuk menemui Ali. Yang ternyata mereka sudah memiliki hubungan spesial sekarang. Dan setelah cukup melepas kerinduan, Jack biasanya meminjam buku pelajaran untuk Sam agar adiknya yang paling kecil tersebut bisa tetap belajar di rumah. Hello there. Namun momen mereka terganggu dengan kedatangan seorang pengacara bernama Porter, yang sepertinya juga menaruh perasaan kepada Ali. You ever been to New York City? Akan tetapi saat dia menyadari Jack dan Ellie sedang berdua di perpustakaan, Porter yang cemburu lalu mengatakan bahwa dia bertugas untuk mengurus sertifikat rumah keluarga Merobon dan akan berkunjung ke rumah Jack untuk meminta tanda tangan ibunya untuk pembaharuan sertifikat kepemilikannya.
Mendengar itu, Jake lalu mengatakan bahwa ibunya sedang sakit berat, jadi dia yang akan menyerahkan dokumen itu untuk ditandatangan ibunya. She's quite unwell. Dia juga berjanji untuk mengembalikannya kepada Porter di keesokan harinya. Akan tetapi, pengacara tersebut tetap memaksa untuk datang ke rumah Jake dengan alasan untuk memastikan bahwa tanda tangan ibunya adalah asli. Selain itu, dia juga meminta biaya pengurusan sertifikat senilai $200. Setibanya di rumah, Jack yang panik memberitahu saudaranya tentang Porter yang akan berkunjung ke rumah mereka besok pagi. Dan jika pengacara itu mengetahui akan kematian ibu mereka, maka sudah dipastikan bahwa dia akan melaporkannya ke dinas sosial, yang akan membuat mereka semua hidup terpisah. What are we going to do, Jack? Ditambah mereka tidak punya uang untuk membayar biaya sertifikat rumah mereka. Di tengah kebingungan, Billy menyarankan agar mereka menggunakan uang peninggalan ibunya. Akan tetapi Jane menolak idenya dan mengingatkan mereka untuk tidak menyentuh uang tersebut. Pada akhirnya, Jack sebagai saudara tertua tidak punya pilihan lain selain memakai uang tersebut. Namun karena Jack sudah terlanjur membuangnya, dia lalu menyuruh Billy untuk mengambilnya kembali. Billy kemudian mengikuti arahan Jack dan pergi ke sebuah tempat di mana Jack membuang uang tersebut. Di sana dia menemukan sebuah pisau, dan setelah menyusuri gua yang sempit, dia akhirnya menemukan kotak berisi uang tersebut. Malamnya mereka berempat membuka kotak tersebut dan menemukan uang yang cukup banyak di sana. Namun Jane yang masih tidak setuju kembali mengingatkan mereka bahwa uang tersebut akan membawa petaka karena berasal dari ayah mereka. We shouldn't even touch it. Keesokan paginya mereka mulai memperbaiki rumah mereka agar terlihat seperti keluarga normal. Sementara itu Jane terlihat sedang berlatih untuk memasukkan tanda tangan ibunya. Dan tidak lama setelah itu, Porter tiba di kediaman mereka dan disambut oleh Jack sendiri. Jack lalu menyerahkan amplop berisi 200 pound sterling, yang dengan senang hati diterima oleh si pengacara. £200, worth twice as much as dollars. Lalu Jack menerangkan jika ibunya sedang sakit keras dan malu jika ada orang yang melihatnya. Jack kemudian meminta Porter untuk memberikannya dokumen untuk ditandatangan ibunya di dalam. Dan meskipun dengan ragu-ragu, Porter akhirnya menyerahkan dokumen tersebut kepada Jack. Jack lalu bergegas ke kamar ibunya, di mana Jane sudah bersiap untuk memasukkan tanda tangan ibunya di sana. We just need to sign both copies. Akan tetapi, Jane terlihat panik saat ia menyadari bahwa dirinya harus menandatangani 2 dokumen. Dan di saat yang bersamaan, Porter memutuskan untuk melihat-lihat rumah mereka. Di sana, dia terlihat kebingungan karena tidak melihat siapapun ada di dalam rumah. Dia juga menemukan cermin yang ditutup kain dekat tangga dan melepaskan penutupnya. Kemudian dengan perlahan-lahan dia berjalan menuju ke kamar sang ibu. Lalu Jack yang mendengar suara langkah kaki mendekat meminta Jane untuk segera menyelesaikan tugasnya. Jack, there's no time. Dan untungnya mereka berhasil menyelesaikan tanda tangan tersebut sebelum Porter menyadari aksi kebohongan mereka. Is she alright? Porter kemudian ikut menandatangani dokumen tersebut. Dan dengan demikian proses sertifikat rumah tersebut sudah sah. Lalu sebelum pergi, dia mengingatkan Jack kembali bahwa dia mengetahui semua kasus ayahnya di Inggris. Business about your father. Malamnya, keempat saudara tersebut terlihat merayakan keberhasilan mereka dengan bermain dadu. Dan karena terlalu bersemangat, Billy melempar dadunya terlalu jauh. Check it, Sam. Melihat itu, Sam kemudian pergi untuk melihat angka yang muncul. Dan saat dia mencapai tangga, tiba-tiba kain penutup cermin terjatuh. Dan dalam ketakutan, dia lalu berteriak bahwa hantu itu sudah kembali. Jack yang panik lalu menyuruh semua saudaranya untuk bersembunyi ke dalam benteng yang mereka buat. Dan terlihat mereka bertiga menunggu dengan cemas sementara Jack pergi untuk menutup kembali cermin tersebut. Jack lalu menaiki tangga dan berhasil menutup cermin tersebut. Namun saat dia melihat ke arah lubang di langit-langit, saat tersadar, Jack ternyata sudah ada di dalam benteng. Dan Billy menjelaskan bahwa dialah yang membawa Jack ke sana. Setelah kejadian barusan, Jack semakin yakin bahwa hantu tersebut telah kembali karena mereka telah menggunakan uang yang terkutuk. Lalu setelah mereka semua sepakat, paginya Billy naik ke atap rumah untuk membuang uang tersebut. Dengan harapan hantu tersebut tidak akan lagi mengganggu mereka.
Di sisi lain, Porter tampak menghampiri Ali yang sedang menuju tempat kerjanya dan menawarkan tumpangan. Awalnya dia menolak, namun karena terus didesak, Ali akhirnya menerima tawarannya tersebut. So these Marrowbone kids. Di perjalanan, Porter membahas tentang keluarga Jack. Dia mengungkapkan kekhawatirannya karena mereka berempat hidup terisolasi dan jarang berinteraksi dengan penduduk lainnya, terutama si kecil Sam, yang bahkan tidak pernah masuk sekolah. Mendengar itu, Ali kemudian meminta Sam dan mengatakan bahwa dia biasa belajar di rumah, dan Ali sendirilah yang memeriksa perkembangannya setiap bulan. Porter lalu menambahkan bahwa kondisi memprihatinkan 4 saudara itu tidak lain karena ulah ayah mereka sendiri. Don't know what kind of future there would be for them. Malam harinya, Jack mengajak Sam untuk duduk dekat jendela. Di sana, Jack menunjukkan cara dia berkomunikasi dengan Ellie menggunakan kode Morse. Dan meskipun penuh dengan keterbatasan, pasangan tersebut tampak bahagia saat mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Hi, Sam. Keesokan paginya, kita melihat pasangan tersebut sedang menikmati saat-saat romantis mereka di dekat pantai. Di sana, Ali bertanya kepada Jack tentang ayahnya. Jack yang tidak nyaman dengan topik tersebut hanya mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang monster. He was a monster. Dan hal itu jugalah yang membuat mereka berempat pergi ke Amerika. Ali yang masih penasaran lalu bertanya lagi apakah ayahnya masih tinggal di Inggris. Jack lalu memberitahu Ellie bahwa ayahnya sudah tidak ada sehingga tidak bisa lagi mengganggu mereka. Dan setelah itu, Jack dan Ali kembali menghabiskan saat-saat romantis mereka. Setibanya di rumah, Jack dihadang oleh Billy yang sudah jenuh karena merasa terpenjara di rumah sendiri. Dia juga merasa iri karena hanya Jack yang bisa pergi kemanapun dan kapanpun dia mau. Apalagi sekarang Bill sudah tahu bahwa Jack diam-diam berpacaran dengan Ellie. Perdebatan pun memanas sampai akhirnya Jack menutup pintu. Malamnya saat Jack sedang mandi, Sam diam-diam mengambil kunci kamar ibunya dan menyelinap masuk ke dalam. Sebenarnya mereka semua sudah berjanji untuk tidak memasuki kamar ibunya. Akan tetapi Sam yang merasa rindu tetap masuk ke sana untuk mengenang ibu mereka. Sam kemudian mencoba untuk menutup tirai jendela. Namun saat dia terjatuh, kain penutup cermin tiba-tiba terlepas. Dan dia akhirnya berhadapan langsung dengan hantu yang muncul dari cermin. Beberapa saat kemudian, Jack terbangun dan melihat saudara-saudaranya yang panik. Jen lalu memberitahu Jack bahwa Sam menyelinap masuk ke kamar ibunya dan melihat hantu di sana. Dari sini kita mulai tahu bahwa hantu tersebut tidak lain adalah ayah mereka sendiri, yang datang dari Inggris untuk menghabisi mereka semua. Akan tetapi mereka berempat berhasil menjebaknya di loteng, menutup jalan keluarnya dengan tembok dan membiarkan dia kelaparan sampai meninggal di sana. Jen lalu menyarankan untuk mengubur ayah mereka dengan layak. Namun Jack tetap bersikeras untuk tetap membiarkannya di sana. Di tempat lain, Porter kembali mengunjungi Ali dan memberitahunya bahwa dia mendapat tawaran sebagai pengacara di kota lain. Dan dia ingin mengajak Ellie untuk hidup bersama dengannya. Akan tetapi Ali menolak ajakannya dan mengatakan bahwa dia hanya melihat Porter sebagai teman biasa. Lalu Porter yang marah, kemudian menyerahkan file tentang latar belakang keluarga Jack. Setelah Porter pergi, Ali membuka file tersebut dan menemukan artikel mengejutkan di dalamnya. Di sana ditulis bahwa ayah Jack adalah seorang pembunuh berantai yang juga menganiaya anak perempuannya, yaitu Jane. Dan yang lebih mengejutkan adalah dia berhasil kabur dari penjara. Di rumah, saat Jane sedang menyapu, dia mendengar suara akun milik Sam. Namun saat dia memberi makan akun tersebut, dia dikejutkan oleh sesuatu yang menyentuh tangannya. Dan setelah itu dia hanya bisa terdiam saat melihat sesuatu seperti menarik akun tersebut. Sementara itu, Porter menerima telepon dari kantor barunya dan menginformasikan bahwa sebagai syarat kepindahannya, dia harus membeli 10% saham di kantor barunya, atau senilai $5.000. Dan Porter yang tidak memiliki uang sebanyak itu lalu meluapkan kemarahannya dengan melempar barang-barang di sekitarnya. Lalu di tengah kemarahannya, dia melihat sebuah artikel yang memberitakan bahwa uang sebesar 10.000 pound sterling yang dicuri ayah Jack masih belum ditemukan. Menyadari uang tersebut ada di tangan Jack, dia lalu pergi ke tempat mereka.
Di sana dia memeras Jack bahwa dia sudah mengetahui tentang pemalsuan tanda tangan ibunya dan mengancam akan melaporkan Jack jika dia tidak memberikan uang senilai 10.000 pounds. Lalu setelah Porter pergi, Jack yang merasa putus asa lalu mengatakan bahwa nasib mereka sudah tamat karena mereka tidak mungkin mengambil kembali uang yang mereka buang di loteng. Akan tetapi Billy yang tidak mau menyerah lalu pergi ke atap saat semuanya sedang tertidur. Dia membuka tutup cerobong asap dan mengikat dirinya dengan tali untuk masuk ke dalamnya. Sesampainya di sana, dia menyalakan korek api untuk melihat sekitar. Namun di sana dia tampak terkejut saat melihat bangkai hewan yang setengah termakan dan ember berisi air. Dan setelah menemukan apa yang dia cari, dia mendengar sebuah suara dan melihat sosok menakutkan dari kegelapan. Yang ternyata adalah ayah mereka yang masih bisa bertahan hidup. Dengan panik, Billy lalu memanjat tali tersebut. Namun ayahnya menariknya dari bawah dan membuat Billy tercekik sehingga menjatuhkan kotak uangnya. Untungnya dia berhasil memotong tali tersebut dan menyelamatkan diri. Keesokan paginya terlihat Jack terbangun di lantai. Dia juga melihat Billy yang terluka cukup parah. Di sana Billy mengaku bahwa tadi malam dia pergi ke loteng untuk mengambil uang tersebut namun gagal. Dia juga menambahkan bahwa di sana dia melihat ayah mereka masih hidup. Setelah mendengar itu semua, terlihat Jack kehilangan keseimbangan dan kejang-kejang. Lalu Jane yang menyadari kesehatan kakaknya semakin memburuk menyarankannya untuk memberitahu Ellie semuanya. Karena dia yakin hanya Ellie yang bisa menolong Jack saat ini. Malamnya, salah satu saudara Jack berinteraksi dengan Ellie menggunakan kode Morse dan memintanya untuk datang ke Batu Tengkorak esok harinya. Dan sesuai janji, Ellie datang ke lokasi tersebut. Namun di sana dia hanya menemukan sebuah buku dengan judul Our Story. Dia mulai membuka halaman buku itu dan mengikuti kisah mereka saat tiba di Amerika. Di waktu yang bersamaan, Porter kembali mendatangi kediaman Jack untuk menagih uangnya. Akan tetapi dia tidak menemukan seorang pun di sana. Dia lalu memasuki kamar ibunya dan akhirnya mengetahui bahwa sang ibu sudah lama meninggal. Setelah itu dia berjalan lagi sampai tiba di depan tembok yang menutup jalan ke arah loteng. Menyadari bahwa mereka mungkin menyembunyikan uang tersebut di sana, dia lalu mengambil palu dan membongkar tembok tersebut. Di saat yang bersamaan, Ellie melanjutkan membaca buku, dan sampai pada halaman di mana seorang pria tiba-tiba datang di kediaman mereka dan menembak jendela. Kita kemudian diarahkan ke flashback di mana pria bersenjata tersebut tidak lain adalah Tuan Fairbairn, yang jauh-jauh datang dari Inggris untuk membalas dendam kepada anak-anaknya. Jack sebagai kakak tertua lalu mengunci semua saudaranya di loteng dan memutuskan untuk menghadapi ayahnya sendirian. Dia lalu mengambil kotak uang dan menunjukkannya kepada ayahnya. Setelah melihat kotak tersebut, si ayah lalu memberikan isyarat agar Jack mengikutinya. Dan saat mereka tiba di tempat yang sepi, Jack meminta ayahnya agar mengambil uang tersebut dan membiarkan mereka berempat untuk hidup dengan tenang. Namun, mengingat ayahnya adalah seorang yang pendendam, dia tetap menyerang Jack. Dan di tengah usahanya untuk membela diri, Jack berhasil menusuk leher sang ayah dan melarikan diri. Sayangnya pelarian Jack tidak berlangsung lama karena ayahnya berhasil memojokkannya di dekat tebing. Dan tanpa belas kasihan, dia mendorong anaknya dari sana. Setelah itu, si ayah kembali ke rumah dan masuk melalui cerobong asap untuk menyelesaikan urusannya dengan anak-anak lainnya. Setelah beberapa saat, Jack mulai tersadar dan dengan kepala yang masih terluka, dia berlari menuju adik-adiknya. Akan tetapi saat dia tiba di sana, dia hanya menemukan sebuah kesunyian. Kembali ke masa sekarang, Porter akhirnya berhasil masuk ke loteng dan menemukan pemandangan yang sangat mengerikan, yaitu jasad Billy, Jane, dan Sam yang telah lama membusuk. Jack yang terguncang lalu berniat untuk menyusul saudara-saudaranya. Namun usahanya terhenti saat dia mendengar suara dari dalam rumah-rumahan. Dan di sana dia melihat semua saudaranya terlihat masih baik-baik saja. Yang mungkin itu adalah mekanisme pertahanan otaknya yang menghapus semua kejadian buruk yang terjadi kepada saudara-saudaranya.
Sehingga tanpa sadar dia membuat realita baru di mana mereka semua masih hidup. Dan seiring berjalannya waktu, Jack tanpa sadar akhirnya memiliki kepribadian baru. Yang juga menjelaskan kenapa Porter tidak pernah bertemu dengan siapapun di rumah itu selain Jack. Billy closed up the chimney. Lalu kembali ke masa sekarang, di sana Ali tampak meneteskan air mata setelah mengetahui cerita Jack dan saudara-saudaranya di rumah itu. Dia kemudian berlari ke rumah dan menemukan Jack sedang berada di dalam rumah-rumahannya. Di sana Jack terlihat berbicara dengan kepribadian yang lain. Lalu Ellie mencoba untuk menyadarkannya, namun Jack tidak mau mendengarkan Ellie. Jack, look at me. Dia juga membentak Ellie agar pergi dari rumahnya, karena Jack tidak bisa melihat saudaranya jika ada orang lain yang melihatnya. Lalu saat Ellie meninggalkannya, dia melihat tembok yang sudah dijebol. Karena penasaran, dia lalu masuk ke sana dan melihat jasad saudara-saudara Jack yang telah membusuk. Di sana dia juga melihat Porter yang terluka parah. Dan saat itu Ellie menyadari bahwa dia tidak sendirian di ruangan itu. Sayangnya sebelum dia bisa melarikan diri, dia dihadang oleh seorang pria yang tidak lain adalah ayah Jack. Dia lalu berteriak untuk memanggil Jack, namun Jack tampaknya tidak menghiraukannya. Kemudian dia mencoba untuk memanggil kepribadian Jack yang lain, yaitu Billy. Sam, Billy, I know you can hear me. Yang ternyata usahanya berhasil. Billy yang terbangun langsung memutuskan untuk menolong Ellie. Jack, let me do this. Si ayah lalu menyerang Ellie dan mencekiknya. Untungnya Jack atau Billy tiba tepat waktu dan mengakhiri semua mimpi buruk tersebut. Beberapa bulan kemudian, kita diperlihatkan Ellie yang merawat Jack setelah dia keluar dari rumah sakit jiwa. Di sana, sang dokter mengingatkan Ellie untuk selalu memberikan Jack obat agar kepribadian gandanya tidak muncul lagi. Akan tetapi, Ellie menghiraukan saran dokter tersebut karena dia mengerti bahwa Jack hanya bisa bahagia jika dia lupa bahwa saudaranya sudah tidak ada. Dan di akhir film, kita diperlihatkan bahwa Jack masih berpikir bahwa semua saudaranya masih tetap hidup. Demikianlah akhir cerita dari film ini. Semoga penyampaian dari kami bisa menghibur teman-teman semua dan jangan lupa untuk menonton video-video kami selanjutnya. Terima kasih.